What's up bro, jumpa lagi dengan saya Ahmad Nur Rafiq. Hari ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman fuel pump upgrader ya, FPR upgrader yang saya pakai untuk mengobati Satriafu injeksi yang berbet. Nah, seperti apa bentuknya, seperti apa alatnya, saya akan tunjukkan belak-belakan hari ini ya. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe ya guys, jangan lupa subscribe ya. Dan kalian sambil nonton video ini, kalian juga bisa komen, kasih pertanyaan kalian di dalam kolom komentar guys. Oke, sudah subscribe? Oke, jangan lama-lama, kita lanjut video ini, let's go. Nah guys, depan saya ini sudah ada full pump Beat FI, sangat persis sekali dengan Satriafu injeksi ya. Nih, sangat persis sekali dengan Satriafu injeksi ya. Nah, ini sebelum saya tunjukkan alatnya, FPR upgrader seperti apa ya, perlu saya jelaskan, ini adalah FPR bawaan motor guys ya. Apa sih fungsi FPR itu? FPR artinya adalah fuel pump regulator ya, atau katup pengaman dari sistem fuel pump untuk mengurangi tekanan berlebih pada saat motor itu menyala. Jadi tekanan berlebih itu sangat tidak baik terhadap sistem kerja rotak ya. Nah, ini adalah rotak. Mungkin lebih gampang, ini seperti fungsinya itu seperti sanyo guys pada sumur kita ya. Ya, ini sanyonya motor, ini sanyonya bensin ya. Rotak ini bekerja memompa bahan bakar masuk ke dalam selang injektor ya, untuk kemudian disemprotkan melalui injektor guys. Semprotan pada injektor itu sangat berpengaruh terhadap pembakaran di dalam ruang bakar guys. Itu yang sangat berperan dalam sempurnanya proses pembakaran nantinya di dalam ruang bakar guys. Nah, kenapa sih terjadi berbet-berbet? Karena tidak sempurnanya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar untuk dibakar. Intinya kita cari ideal ya. Nah, kenapa sih jadi berbet? Karena yang disemprotkan ke dalam ruang bakar itu kurang ideal, atau bisa jadi terlalu sedikit, bisa juga terlalu banyak ya. Kalau terlalu sedikit munculnya berbet, kalau terlalu banyak munculnya ngedrop powernya, sulit dibakar juga, kayak ngedon gitu. Nah, kalau terlalu sedikit keluarnya berbet, kalau terlalu banyak keluarnya ngok atau ngedon. Nah, segitu sekilas penjelasan mengenai cara kerja full pump ya. Nah, tekanan full pump yang dihasilkan oleh rotak itu diatur oleh FPR ini guys. Nah, FPR ini kalau bawaan pabrik itu akan membuka pada saat posisi 290, 280 sampai 300 kPa. Ini bawaan pabrik ya. Nah, sedangkan kalau pada saat di motor Satria injeksi itu, ketika ganti knalpot racing, itu akan terjadi kurangnya pasokan bahan bakar untuk melayani power yang dihasilkan oleh knalpot tersebut guys. Jadi jalan keluarnya adalah kita harus menaikkan tekanan atau menaikkan timing buka tutup dari FPR ini guys. Nah,
yang tadinya 300 kPa sudah membuka, kita akan geser menjadi 350 kPa atau sampai 400 kPa, itu baru membuka ya. Jadi seperti itu. 350 kPa juga cukup, tergantung knalpot. Jadi kita akan bisa mengaturnya secara mudah, guys ya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan secara belak-belakan apa itu FPR upgrader yang sudah saya terapkan di motor Satria Full injeksi kemarin ya, di video kemarin ya. Oke. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa, sudah subscribe belum, guys? Ya. Kalau sudah subscribe, saya terima kasih banyak. Kalian sudah mendukung saya dalam berkreativitas dalam dunia otomotif ya. Akal-akalan lah, nggak harus mahal untuk buat motor kita itu kencang ya. Akal-akalan ya, bukan akal-akalan tapi bukan sembarangan, guys. Kita udah hitung dari segi resiko dan manfaat ya, kita udah hitung ya. Nah, jadi nanti FPR ini kita bisa standarkan lagi, bukan merusak, nggak merusak sama sekali, kita bisa standarkan lagi ya. Jadi nggak ada masalah di sini. Jadi kalian nanti bisa pas pakai knalpot racing kalian pasang, kalau pas mau pakai knalpot standar kalian bisa lepas lagi, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang jelas ini memang lebih boros sedikit banget ya, sedikit lebih boros ya. Yang jelas seperti itu. Nanti kalau kalian mau standarkan lagi ya sangat bisa sekali ya, karena ini bisa sangat mudah sekali, udah saya bikin bisa distandarkan ulang ya. Jadi enggak seperti yang di video di channel YouTube lain ya, yang pakai baut atau yang pakai apa segala macem, itu sangat bisa merusak komponen yang di dalam FPR ini, guys. Di dalam FPR ini cuman ada karet, katup sama pegas ya. Di dalam FPR ini cuman ada karet, katup sama pegas ya. Pegas ini udah diatur dari pabrik itu, kekenyalannya itu udah pasti di tekanan tertentu itu udah pasti buka, guys. Nah, jadi nggak sembarang bikin nggak sembarangan bikin pegas asal pegas kasih, enggak ya. Pabrikan itu pinter. Jadi kalau pakai baut, bautnya dikencangkan, dimasukkan, dikencangkan, otomatis karet di dalam itu bakal sobek, guys, atau bakal luka ya. Kalau udah luka seperti itu nggak bisa distandarkan lagi, bautnya dilepas pasti malah lebih parah lagi, bocor, nggak mampu sampai 250, paling 180 kPa aja udah buka, udah bocor, karena udah nggak mampu menahan tekanan balik, tekanan berlebih dalam rotak ya. Sedangkan rotak ini FPR ini modelnya itu tanam, guys, tanam, nggak bisa dilepas atau cuman ganti FPR nya aja, itu nggak bisa, ini tanam. Jangan kalau tanam ini ganti, ini nyari ini nggak ada yang ori cuman ganti ininya aja, ini nggak ada, kecuali dari barang pabrik atau selundupan atau gimana ya. Kalian kalau ganti full pump ini itu kalau udah luka kayak gitu ya, udah terlanjur bobrok, kalau udah terlanjur bobrok full pumpnya karena baut itu tuh kalian harus terpaksa ganti ini ya. Sebenarnya yang rusak cuman FPR nya dari kecerobohan kalian ya.
mengikuti. Ya bukan salahnya kalian sih guys, salahnya yang ngasih tips ya, tapi nggak hitung-hitung resiko nantinya ya. Jangan ceroboh, sekali lagi saya tegaskan, jangan ceroboh dalam mengambil langkah upgrade ya. Sabar guys. Nah sekarang kita tunjukkan FPR upgradernya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini guys, FPR upgradernya ya. Ada 3 komponen. Ini BOS, ini katup tambahan, ini pegas tambahan ya. Nah, sekarang kita buka. Nah guys, ini ya, ini bentuknya ya. Jadi ini ada BOS atau BOS ya, atau pipa pendek ya. Nanti kita taruh di atas FPR. Nah ini ada katup penambah ya, katup tambahan. Ini katup, dan ini ada per ya. Ini belum kita potong ya, belum kita atur ya. Nah kalian tahu nggak guys, ini modalnya cuman 30 ribuan lah. Atau kalian kalau bisa lebih murah lagi, akal-akalin pakai bahan apa silahkan. Yang jelas ini sangat murah, namun sangat bersolusi, sangat bermanfaat ya, dan tidak merusak apapun, tidak merusak komponen bawaan ya. Karena sebenarnya full pump yang kalian pakai, full pump motor kalian saat ini itu nggak rusak, cuman perlu upgrade guys, perlu upgrade karena bawaannya itu nggak kuat melayani power dari knalpot racing yang kalian pasang. Nah seperti ini ya. Kalau kalian mau bikin sendiri boleh, ini saya tunjukkan saja ukuran-ukurannya ya. Nah oke guys, ini saya tunjukkan ukuran-ukurannya guys ya. Oke, kalau untuk tinggi bushingnya itu 5 mm ya, 5 mm ya, setengah senti ya, 5 mm lebih atau 5 mm pas juga nggak apa-apa ya. Nah ini diameter luar dari bushingnya adalah 1 cm atau 10 mili ya. Ini diameter luar ya. Kemudian diameter dalam ya, diameter dalam adalah 6,5 mm. Bisa juga 6,6, bebas, yang pasti jangan lebih dari inilah, jangan jauh-jauh ya. Terlalu tipis juga enggak, kurang rekomen ya. Nah kemudian diameter dari batang katup penambah ini ya, ini adalah 2,9, 2,8 atau bisa juga kurang dari 3 mili ya guys. Kurang dari 3 mili, jangan terlalu kecil seperti misalkan 2,5, itu nanti bakal koclak di dalam ya. Sebisa mungkin nyari bahan yang ngepres
ya, jangan jauh-jauh dari nilai inilah ya. 2,8 atau 2,9. Nah, 2,8. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ukur pegasnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Itu bentuk kalian menghargai saya dalam berkreasi di dalam video ini, video YouTube ya guys. Mungkin kedepannya kita bisa carikan solusi untuk masalah-masalah dari motor teman-teman ya. Kalian bisa minta komentar masalah di motor kalian di dalam komentar. Nanti kalau banyak yang minta dibikinkan suatu video, nanti saya pasti akan bikinkan ya guys, akal-akalannya ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Kita lanjut video ini. Terima, let's go. Oke, kalau pegasnya ini saya pakai punya repair kit di dalam karburator ya guys. Kalian tahulah ya, atau kalian bisa pakai per lain yang ukurannya seperti inilah, sama-sama seperti ini, cuman cari yang paling lembek guys, dan cari bahan yang bukan dari besi. Ini ya, bahan pakai baja. Kalau per baja itu kekenyalannya tetap, mau di bolak-balik per terus ya dia tetap baliknya segitu. Tapi kalau besi sekali dua kali ngeper itu dia akan mengurangi kekenyalan atau nggak bisa balik seperti semula banget gitu ya. Nah, mungkin lebih jelasnya ini bahannya seperti ini ya, meling. Kalau besi itu agak, biasanya kalau besi itu kuning terus putih pucet ya. Kalau ini meling lah, meling tapi ya kelihatan lah. Kalau baja sama besi itu kelihatan banget. Kalau baja itu biasanya pernya itu kecil-kecil, batangnya itu kecil-kecil guys ya. Nah, nanti ini kita nggak segini ya ukurannya, kita bakal potong. Kenapa saya bilang FPR yang kita buat ini adalah bisa diatur? Jadi mengaturnya itu dari per ini guys. Jadi per ini makin menekan pernya, itu nilai yang dihasilkan itu semakin tinggi ya. Nilai tekanan yang dihasilkan itu semakin tinggi. Jadi makin lemes pernya itu makin rendah. Lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu sangat berarti bagi saya ya dalam membuat konten-konten menarik tentang otomotif guys. Oke, kita lanjut cara pemasangan ya, let's go guys. Jadi pot pernya udah saya potong ya, ini tinggal 4 sap ya. Nah, untuk pemasangannya ini kan ada yang rapet ya, dan ini ada yang bekas potongan. Nah, yang bekas potongan itu kita pasang menghadap ke atas ya, jadi yang rata di bawah, yang potongan di atas ya. Nah, untuk pemasangan ya, pertama kita masukkan katup ke dalam FPR ini guys. Seperti ini kira-kira pas sudah masuk ya guys. Nah ya, jadi nanti masukin seperti ini ya. Nah, kemudian kita pasang bosnya. Nah, seperti ini guys pemasangan bosnya. Jadi diantara ini ya, diantara katup penambah sama ini ya holdernya ya, kanan kiri pengunci dari FPR nya seperti itu. Nah, jadi seperti ini penampakan pas sudah dipasangnya ya. Nah, pernya di atas katup. Nah, seperti ini guys. Nah, ya,
Sekarang kita pasang fuel pumpnya, rotaknya ya, kita satukan. Jadi ini nanti tertekan sama rotaknya ya, jadi sepan, nggak goyang-goyang. Kita pasang dulu. Oke, jangan lupa subscribe guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih guys. Ini udah kita pasang ya. Nah, penampakan yang tadi itu di bawah sini guys. Coba kasih flash ya, nggak bisa, ini baterainya lemah. Jadi itu ada di dalam sini guys ya, di bawah sini guys, nggak kelihatan ya. Jadi nanti kita pasang di tangki ya. Jadi untuk kita lihat hasil tekanannya itu berapa ya. Nah, sebelumnya ini 300, di bawah 300 seperti 280 kPa. Nah, kita coba lihat tekanan hasil dari upgrade ini. Oke, let's go. Jangan lupa subscribe. Thank you. Nah guys, sekarang kita ini full pumpnya udah dipasang ya guys. Sekarang kita mau coba hasil dari upgrade FPR atau fuel pump upgrader ya. Pasang fuel pump upgrader buatan saya, buatan kita ini ya. Oke, kita coba. Ideal sebelumnya itu di angka 280-an kPa, di bawah 300-an lah. Nah, sekarang target saya di 300 ya guys. 350. Sekarang target saya di 350 kPa ya. Mantap. Sekarang kita coba on kan. Hasilnya paten 350 ya. Udah goyang-goyang. Mantap. Cara kerja fuel pump upgrader ini masih otomatis seperti bawaannya ya. Jadi sifatnya ini membantu FPR bawaan ya. Jadi kalau tekanan berlebih itu dia akan makin menambah, atau enggak itu kacau, goyangnya itu banyak banget ya. Jadi kalau pakai baut itu bakal lebih dari 350, bahkan lebih, bahkan ada yang sampai hampir nol lagi guys. Ini muter kayak gini, itu sangat membahayakan untuk kinerja rotak pada saat nantinya di jangka panjang guys ya. Jadi jangan ceroboh, sekali lagi jangan ceroboh dalam bertindak ya guys. Kita harus penuh perhitungan dari resiko dan manfaat ya. Ini Bit-Rasa Vario, ini kenceng. Nah, jadi FPR kalau kita mainkan gas ya, itu otomatis kan tekanan itu akan berlebih. Nah, jadi FPR ini nanti akan membocorkan ya, Ini FPR sedang bekerja di 350 ya, buka. Jadi kalau nutup FPR-nya itu dimatikan pakai baut, dia akan nambah terus, bahkan sampai muter lagi itu bakal bahaya banget. Kalaupun berhenti itu di atas 500-an atau 400-an itu sangat berbahaya untuk rotak kinerjana di jangka panjang ya. Nah, ini kalau kita gas dia tetap terjaga di 350. Nah, jadi masih otomatis.
Oke guys, jadi seperti itulah hasilnya dari eksperimen kita dari bulan kemarin. Dari video itu saya upload, itu banyak sekali teman-teman yang minta, Bang, kalau bisa coba buatkan yang enggak permanen, atau yang rusak, atau yang jangan terlalu boros, atau yang bisa distandarkan lagi, Bang. Oh iya, di situ juga saya mikir, tadinya itu tekanannya itu memang tak atur segitu, cuman modelnya itu permanen. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa tak buatkan FPR upgrader yang bisa distandarkan lagi. Itu kenapa alasan kemarin saya nyuruh full pump temen-temen bawa ke sini, karena modelnya itu permanen guys, lebih sulit dari ini. Ini lebih mudah, buatnya juga gampang, kalian pasti bisa. Kalau kalian kreatif pasti bisa. Ukuran-ukurannya tadi udah saya jelaskan di dalam video. Semoga kalian bisa membuatnya dan memasangnya dengan sempurna, dan semoga penyakit dari Satriafu injeksi kalian itu sembuh dengan FPR buatan kalian sendiri. Semoga ilmu ini bermanfaat, semoga tips ini bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman yang bertanya-tanya cara obati berbet di Satriafu injeksi tanpa ganti ecu. Oke, jadi di next video kalian bisa request mau dibikinkan video seperti apa, minta dibikinkan video apa, kalian bisa request. Yang penting udah subscribe, like, komen, dan bantu share ya. Terima kasih. Semoga lancar, kalian bisa bikin seperti yang tadi saya udah contohkan, bahkan mungkin bisa lebih murah biayanya. Kalau saya sih tadi bikin itu kisaran bahannya saja itu kisaran 30 ribuan ya, 30 ribuan. Mungkin kalian bisa pakai bahan yang lebih murah, yang penting tidak melenceng dari fungsi dan manfaat ya, dari fungsi dan ukurannya ya, yang udah tadi saya sebutkan di dalam video ya. Semoga dengan tips ini kalian bisa obati Satriafu injeksi kalian dengan biaya yang murah ya, tapi tidak beresiko ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Saya Ahmad Nur Rafiq, terima kasih. Salam Bikers, laka-laka, mantap.